Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam. Jumpa lagi pada malam ini 29 September 2021. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang terus berkarya untuk kehidupan dan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami beristirahat malam, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu berkatilah kami sekalian. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita membaca kebenaran firman Allah dalam pertama Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Beginilah bunyi firman Allah. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam ini kita belajar lagi dari salah satu pendahulu kita, dalam hal ini Yabes, yang kesaksian hidupnya termuat di dalam pertama Tawarik pasal 4 ayat yang ke-9 dan 10. Yabes berasal dari kerajaan Yehuda dan dia hidup di Yerusalem. Dan kita ingat bahwa Yerusalem pernah mengalami kehancuran dan kemudian mereka dibuang ke Babel dan hidup di sana dalam kurun waktu yang panjang, 70 tahun lamanya. Tapi Allah kemudian memperkenankan mereka untuk kembali lagi ke Yerusalem dan menata kembali hari-hari hidup mereka. Tapi tentu kita harus ingat bahwa orang-orang yang sudah pergi ke tempat yang jauh dalam kurun waktu yang panjang dan baru kembali ke negeri kelahiran mereka dan hendak memulai lagi kehidupan, tentu mereka dapat mengalami banyak kesulitan dalam hidup mereka. Sebab mereka harus memulai dengan pekerjaan-pekerjaan yang baru demi kelanjutan hidup mereka di tempat kediaman mereka. Dan itu berarti ada banyak kesulitan, ada banyak sukar sulit yang mereka hadapi dalam hidup mereka. Dan di tengah-tengah masa sulit seperti itu, seorang perempuan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan menurut kesaksian sang ibu, ketika dia melahirkan putra terkasih, dia mengalami masa yang sangat sukar dan sulit di dalam hidupnya. Karenanya ia memberi nama kepada putranya yang lahir dari rahimnya dengan nama Yabes. Yabes berarti penderitaan. Dalam bimbingan dan asuhan dari sang ibu, ia bertumbuh sebagai pribadi yang dewasa di tengah-tengah kesulitan dan tantangan kehidupan yang tengah dihadapi. Tapi Yabes kemudian tampil sebagai satu pribadi yang luar biasa. Karena pada waktu itu ada begitu banyak orang yang bertanya-tanya, apakah Allah masih bisa dapat memenuhi janjinya untuk memelihara kelangsungan hidup mereka. Jangan sampai masih akan terjadi berbagai kesulitan-kesulitan yang besar yang akan terus dialami di dalam hari-hari hidup mereka selanjutnya. Di tengah-tengah masa sulit itu, Yabes bertumbuh menjadi satu pribadi yang dewasa dan memiliki satu pemahaman iman yang sungguh-sungguh kokoh dan luar biasa. Dia percaya bahwa Allah yang dia sembah itu dapat memenuhi janjinya. Dan karena itu sebagai umat Allah ia harus bangun komitmen dan punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Dan itu dia lakukan dengan aktivitas doanya yang serius dan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Dan karena itu kita telah membaca doa Yabes dalam pertama Tawarik pasal 4 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10 tadi. Di dalam doa daripada Yabes, paling kurang dia meminta 4 hal dari Tuhan bagi hidup dan bangsanya. Yang pertama, dia meminta berkat dari Tuhan. Dan dia juga meminta perluasan wilayah. Dia juga minta penyertaan dari Tuhan. Dan dia minta perlindungan secara khusus untuk menolongnya bersama dengan bangsanya untuk melewatkan berbagai-bagai malapetaka sehingga tidak lagi dapat menimpa kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari doa Yabes ini kita dapat melihat bahwa Yabes adalah pribadi yang sungguh-sungguh percaya bahwa Allah adalah sumber berkat. Allah adalah sumber perlindungan. Allah adalah pengawal yang sungguh-sungguh kokoh dan kuat dan dahsyat yang dapat memberkati dan melindungi umatnya dan melalukan berbagai malapetaka bagi kehidupan mereka. Karenanya Yabes berserah diri penuh dan bersandar penuh kepada Allah yang disembah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di sini tentu Yabes mau mengingatkan kepada kita bahwa doa adalah bagian terpenting bagi kehidupan kita umat manusia. Baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka yang kita hadapi di dalam hidup ini. Dan di saat Yabes bersama dengan orang-orang sebangsanya menghadapi masa sulit, dia berseru dan berserah penuh kepada Tuhan di dalam doanya untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Memang kalau kita belajar di dalam kitab suci, ketika Yesus ada di bumi dan melakukan pelayanan bagi kehidupan kita umat manusia, dia juga terus setia mengangkat doa-doanya kepada Sang Bapa. Antara lain misalnya kita belajar di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Di saat Yesus begitu melayani, begitu banyak orang yang datang kepadanya, dia masih mencari celah waktu untuk bisa berdoa kepada Bapa. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa berelasi dengan Sang Bapa untuk memohon kekuatan dan kasih karunia-Nya penting untuk menopang kelanjutan hidup dan aktivitas kita di bumi ini. Dan kita harus ingat sampai sekarang ini Yesus masih terus berdoa bagi kita sekalian. Dan Roh Kudus juga terus berdoa untuk kita bisa dapat menjalani hari-hari hidup kita dengan benar di tengah-tengah kehidupan dunia. Kalau kita belajar di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27, Roh sendiri berdoa untuk kita. Itu berarti kita bersyukur bahwa kita tidak bergumul sendiri. Kita tidak berdoa sendiri dengan berbagai-bagai pergumulan hidup kita di dalam dunia ini. Kita mendapatkan pertolongan penuh dari Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus bagi kehidupan kita sekalian. Karena itu sebagai umat yang percaya, kita harus ingat, kita harus selalu mencari Tuhan melalui doa-doa kita. Kalau kita belajar dalam pertama Tawarik pasal 16 ayat yang ke-11, di sana dengan jelas mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu melalui doa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bawalah pergumulan hidupmu sungguh-sungguh dan berserah diri kepada Tuhan melalui doa di dalam mezbah keluargamu masing-masing. Sebagaimana kalau kita belajar di dalam Mazmur pasal 4 ayat yang kedua, pemazmur berseru kepada Tuhan dalam doanya, kasihanilah aku dan dengarlah doaku ya Tuhan. Atau kalau kita belajar di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18, dengan tegas mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Itu berarti di saat kita berdoa,
Allah dekat dengan hidup kita. Dan kita pun dekat dalam rangkulan Tuhan. Karena itu kita harus ingat, segala permasalahan kehidupan kita harus kita bawa di hadirat Tuhan melalui doa-doa kita. Dan dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-29 dengan tegas mengatakan kepada kita, doa orang benar itu didengarkan oleh Tuhan. Karena itu perbaiki kelakuan hidup kita, hidup dalam kekudusan dan mengerjakan kebenaran dengan setia. Dan selalu bawa hidup ini dekat dengan Tuhan melalui doa-doa yang kita kerjakan dengan setia. Bahkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 dengan jelas mengingatkan kepada kita doa sebagai kesempatan untuk kita meminta segala keperluan kita ke hadapan Tuhan. Dan kita harus mengerjakan itu dengan serius dan total. Rasul Paulus juga menegaskan kepada kita dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Jangan khawatir tentang apapun juga. Serahkanlah seluruh keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa. Bahkan di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-2 mengingatkan kepada kita, kita harus selalu bertekun di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bukan saja kita berdoa bagi diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kebutuhan diri kita sendiri, tapi kita pun harus saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita ingat dalam kitab Surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Di sana Rasul Paulus mengingatkan, kamu harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Atau kita ingat Keluaran pasal yang ke-32. Bagaimana Musa bergumul dengan kehidupan umat Israel yang waktu itu hidup dalam dosa dan hendak dimusnahkan oleh Allah. Musa bersafaat, Musa bergumul membawa itu di hadirat Tuhan dan memohon kasih karunia Allah dari Allah bagi kehidupan bangsa yang telah dia pimpin keluar dari rumah perbudakan itu. Itu berarti Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, doa menjadi hal yang penting bagi kita untuk kita kerjakan. Dan Yabes, di tengah-tengah situasi yang sulit dan penuh dengan penderitaan itu, dia telah berserah diri dan memohon kasih karunia dari Tuhan untuk hari-hari hidupnya. Dan Yabes telah melakukan itu dengan baik. Karena itu, melalui pengajaran yang kita belajar dari Yabes, beberapa hal harus kita ingat. Pertama, kita harus percaya dengan sungguh bahwa Allah adalah sumber berkat, sumber perlindungan, sumber pertolongan bagi kita sekalian. Dan karena itu kita harus mendatangi Dia, mendekati Dia, berelasi Dia, mengikat diri kita kepadanya melalui doa-doa kita. Dan Yabes telah mengerjakan itu. Dia mengerjakan itu dengan total dan sungguh-sungguh berserah diri penuh. Dan hasilnya adalah Allah mendengarkan doanya. Lebih daripada itu, kita juga harus ingat bahwa kita tidak punya kekuatan apapun menjalani kehidupan ini. Kita hanya bisa dapat memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk menopang hari-hari hidup kita. Karena itu, sesulit apapun, sesukar apapun hari-hari hidup yang sedang kita hadapi, serahkanlah seluruhnya secara penuh ke dalam tangan Tuhan. Dan percayalah, Allah pasti menolong kita. Sebagaimana Dia telah menolong Yabes mendengarkan doanya, demikian juga Allah pasti mendengarkan doa-doa kita seturut dengan kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah melawat kami. Bantu kami dalam hari-hari hidup ini untuk mengikat diri kami kepada Tuhan dengan doa-doa kami yang sungguh-sungguh berserah penuh kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami minta kepadamu Bapa, sebab banyak kali kami lengah dan kami tidak sungguh-sungguh berserah diri kepadamu dan meminta pertolongan daripadamu.
Banyak kali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi pada akhirnya kami gagal dalam hidup ini. Bantu kami untuk lebih mengandalkan Tuhan dan berserah diri secara penuh kepada Tuhan, sebagaimana yang telah dikerjakan Yabes dalam perjalanan hidupnya. Terima kasih Tuhan. Malam sudah menjadi bahagian bagi kami. Kami akan beristirahat. Karena itu tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami, supaya malam ini semua kami umat-Mu dapat beristirahat dengan aman. Demi Yesus Kristus, penolong kami yang setia, padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.